Hai hai hai, selamat pagi anak-anak Tuhan. Shalom. Hari ini kita berjumpa di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak Tuhan, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 3. Temanya adalah memahami tokoh kitab suci Perjanjian Lama. Dan tujuannya adalah anak-anak tahu tentang kisah tokoh kitab suci dan yang penting adalah meneladaninya. Dan dimensi karakter yang dituju adalah anak-anak berani mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah. Anak-anak, di dalam Injil Markus dikatakan bahwa biarlah anak-anak datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab mereka adalah pemilik kerajaan Allah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Mari kita bersama-sama menyanyi. Kalian bisa melihat teksnya yang ada di layar TV kalian. Oke? 3, 2, 1. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Yang kedua, lebih semangat ya. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Nah, setelah kita datang kepada Tuhan, kita bersama-sama kita bersyukur di dalam doa pembuka. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih Engkau telah mempersatukan kami semua di dalam nama-Mu, dalam keadaan sehat dan penuh syukur ini. Tuhan, ampunilah kami jika di dalam rutinitas hidup kami mengabaikan ajaran-Mu. Hari ini kami akan belajar tentang umat pilihan-Mu dalam kitab suci. Semoga melalui kisah tersebut kami terinspirasi dan senantiasa meneladaninya di dalam hidup sehari-hari. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, nanti kita akan melihat satu cerita yang dikemas di dalam puppet show. Judulnya adalah Esau dan
Yakub. Apakah kalian pernah mendengar ceritanya? Kita nantikan Pak Petso setelah pesan-pesan berikut ini tetap di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ada saudara kembar yang bernama Esau dan Yakub. Orang tua mereka bernama Bapak Abraham dan Ibu Ribka. Meskipun kembar, mereka ciri-ciri yang berbeda. Esau warna kulitnya kemerahan dan berbulu. Sang kakak mempunyai kesukaan berburu hewan di hutan, sedangkan adiknya mempunyai kulit yang halus dan tidak berbulu. Yakub suka tinggal di tenda dan menjadi gembala domba. Pada suatu hari, Esau pulang berburu di dalam keadaan sangat lapar. Saat itu pula, Yakub membawa sup yang paling enak. "Hei Yakub, berikanlah sup itu untukku. Aku sangat lapar." "Kamu akan mendapatkan sup yang enak ini, kakak. Segera berikanlah sup itu, cepat." "Eits, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Kakak harus memberikan hak kesulungan itu." "Ah, kamu bercanda. Hei, aku sangat lapar." "Oke deh, aku kasih. Cepat berikan sup itu." Pada suatu hari, Bapak Ishak memanggil Esau, anak yang pertama. "Esau, kemanakah engkau?" "Ya Bapak, aku ada di sini." "Esau, bapakmu sudah tua. Aku akan memberikan hak kesulungan untuk kamu. Tapi kamu harus membuatkan aku sup yang paling enak." "Baik Bapak, aku akan melaksanakan perintahmu." Kemudian Esau pergi dengan penuh sukacita. Eits, ternyata Ibu Ribka mendengarkan pembicaraan ayah Ishak dan Esau. Ribka tidak menyukai istri Esau sebab tidak berdoa kepada Allah. Maka dia memanggil Yakub. "Yakub, di manakah engkau?" "Ya ibu, aku ada di sini." "Anakku, ayahmu akan memberikan berkat kesulungan untuk kakakmu. Ambillah berkat itu, sebab aku tidak mau bahwa keturunan Abraham dari orang yang tidak berdoa kepada Allah." "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ibu?" "Aku akan membuatkan sup untuk ayahmu. Kamu bertugas untuk mengantarkan sup itu." "Aku takut, Ibu, sebab nanti ayah curiga bahwa aku bukanlah Esau." "Ambillah domba yang terbaik untukku sebagai campuran sup. Agar ayahmu tidak curiga, lapisilah kulit dan lehermu dengan bulu domba, supaya ayahmu mengira bahwa kamu adalah Esau." "Baik, Ibu."
Setelah sup siap, Yakub masuk ke ruangan ayahnya dan menyamar sebagai Esau. Ayah, sup yang engkau minta sudah jadi. Sekarang berkati aku. Mana sup yang paling enak itu? Aku akan memakannya. Tapi benarkah engkau Esau? Sebab suaramu seperti Yakub. Ayahnya meraba-raba. Tetapi matanya nggak bisa melihat karena sudah tua. Akhirnya Yakub diberkati oleh ayahnya dan mendapatkan berkat kesulungan. Ia memiliki tanah yang luas, harta yang banyak, serta pengikut yang banyak pula. Setelah itu keluarlah Yakub. Setelah Yakub keluar, masuklah Esau menuju kamar ayahnya. Ayah, sup yang engkau minta sudah aku buatkan. Sekarang berkati aku. Setelah mendengarkan perkataan itu, ayahnya menjadi gemetar dan takut. Anakku, Yakub telah merebut hak kesulunganmu. Dia menyamar menjadi engkau. Esau menangis sekencang-kencangnya sebab berkat tersebut direbut oleh adiknya. Ia marah kepada Yakub dan ia ingin menghabisi adiknya. Ibu Ribka menjadi khawatir dan ia menyuruh Yakub pergi ke Haran. Setelah sekian tahun berlalu, Esau dan Yakub secara tidak sengaja bertemu. Hah? Ada kakakku. Aku harus sembunyi di mana? Yakub merasa ketakutan ketika melihat kakak Esau. Maka dia menyerahkan semua yang dimilikinya. Tetapi Esau berlari mendapatkan adiknya, dipeluknya, diciumnya, dan mereka saling bertangis-tangisan. Mereka saling memaafkan. Tara, sudah selesai ceritanya. Bagus kan ceritanya? Nah, setelah ini nanti kita akan melakukan pendalaman materi. Tetapi mari kita bersama-sama mengikuti pesan-pesan berikut ini dan tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kita kembali di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Setelah kita menyimak dan mendengarkan cerita tadi, kita masuk ke dalam pendalaman materi. Jika kalian menyimak cerita tadi, pasti bisa menjawab pertanyaan dari Pak Markus. Yang pertama, siapa nama orang tua Esau dan Yakub? Gampang, pasti kalian bisa. Yang kedua, apa yang direbut Yakub dari kakaknya? Bisa kan? Yang ketiga, apa yang dilakukan Yakub agar mendapatkan berkat dari ayahnya? Yang keempat, mengapa Esau sedih? Jika kalian menyimak, pasti bisa. Yang kelima, sebutkan apa saja contoh berkat kesulungan yang diperoleh Yakub. Dan yang terakhir, dalam kaitannya dengan hidup beriman kita, kapan saja kita mendapatkan berkat dari
Tuhan. Anak-anak, kita semuanya tahu berdasarkan cerita tadi, Esau, Yakub mempunyai orang tua bernama Ishak dan Ribka. Mereka berasal dari keturunan Abraham. Ribka tidak mau jika keturunan Abraham tidak berdoa kepada Allah. Maka Ribka mempunyai rencana. Maka dia minta supaya Yakub mendahului untuk bisa mendapatkan. Maka dia minta supaya Yakub mendahului untuk bisa mendapatkan hak kesulungan. Setelah berkat itu direbut, tentu sang kakak menjadi sedih. Apa sih hak yang diperoleh jika mendapatkan berkat kesulungan itu? Yang pertama-tama adalah janji dari Allah mempunyai keturunan yang banyak. Janji itu sudah ada sejak Abraham. Yang kedua adalah berkat keselamatan bagi yang percaya kepada Allah. Selain itu, berkat nyata yang diperoleh adalah harta, tanah, serta pengikut yang banyak. Bagaimanakah relevansinya? Kenapa sih kita belajar tentang Esau dan Yakub? Anak-anak, pernah nggak sih ketika pagi atau ketika malam kalian dibubui tanda salib kecil oleh orang tua kalian? Nah, itu kalian diberi berkat. Apa sih arti berkat itu? Diperhatikan ya, berkat adalah karunia atau kemurahan dari Allah yang membantu membawa kebaikan di dalam hidup manusia. Apa contohnya? Banyak. Seperti saat ini kalian diberi kesehatan, melalui orang tua diberi rezeki yang lancar. Terus kemudian ketika sakit kalian diberi kesembuhan. Mempunyai teman yang banyak, itu merupakan contoh berkat yang nyata. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan berkat? Yang pertama-tama adalah dengan berdoa. Kenapa kok berdoa? Dengan berdoa, maka kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dengan suasana doa yang tenang, maka Allah hadir melalui Roh Kudus. Roh Kudus turun di dalam otak dan turun ke dalam hati kita. Oleh sebab itu, Roh Kudus bisa hadir jika dalam suasana hati yang tenang. Selanjutnya, siapa saja sih yang bisa mendapatkan berkat itu, ya? Yang bisa menjadi perantara berkat itu? Yang pertama-tama adalah mereka yang sudah ditabiskan. Siapa mereka? Yakni romo, uskup, paus, dan juga diakon. Selanjutnya adalah mereka yang hidup membiara, suster, bruder, ataupun frater. Terus kemudian perantara berkat lain adalah ketika papa mama kalian komuni di gereja, kalian bisa ya mendapatkan berkat melalui asisten imam dengan dibubui tanda salib kecil. Selanjutnya adalah orang tua kalian ataupun orang yang lebih dewasa. Anak-anak, bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan bertanya secara langsung sesuai dengan nomor telepon yang ada di layar TV kalian. Sembari itu Bapak melanjutkan. Nah, anak-anak, berikut tugas
untuk kalian. Silahkan difoto ataupun dicatat. Jelas instruksinya, mintalah berkat dari orang tuamu dengan membubui tanda salib kecil di dahi kalian. Tugas ini dikumpulkan dalam bentuk foto. Minta untuk didokumentasikan, terus ditempel di kertas dan ditulis bagaimanakah perasaanmu saat mendapatkan berkat itu. Yang kedua, buatlah doa spontan mohon berkat dari Tuhan. Tulis di kertas dengan rapi dan dihias. Dikumpulkan ke guru agama kalian masing-masing. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa berkat itu sungguh sangat penting bagi semua orang. Berkat memampukan manusia di dalam menjalani rutinitas hidup. Tentunya banyak cara untuk mendapatkan berkat Tuhan. Seperti Yakub, silakan anak-anak berlomba untuk mendapatkan berkat tersebut. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa Salam Maria. Oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 3. Kita bertemu di lain waktu dan tetap mengikuti program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bye-bye.